Shalom, amanginang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat yang pertama, yang berbunyi demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Demikian firman Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kalimat ini, Yesus menyampaikan bahwa anak manusia akan mengalami penderitaan. Maka para murid itu mengalami sebuah kegelisahan karena apa, saudara? Karena mereka takut kehilangan Yesus sebagai seorang guru yang bersama-sama dengan mereka. Termasuk Petrus sendiri, dia berkata, "Kemana engkau pergi, guru?" Dan Yesus berkata, "Engkau tidak akan bisa mengikuti aku." Tetapi Petrus berkata, "Aku akan menyerahkan hidupku, nyawaku untuk mengikuti engkau." Namun Yesus tahu bahwa dalam pengakuan itu, bahwa Petrus sebelum ayam berkokok 3 kali, dia sudah akan menyangkal Yesus. Saudaraku dikasihi Tuhan, marilah kita melihat bahwa salah satu hal yang kita alami dalam kehidupan ini adalah kegelisahan. Di zaman ini ketika kita ditanya, apakah kegelisahan kita sebagai manusia di zaman yang serba maju ini? Di satu sisi kita mengalami kemajuan-kemajuan yang luar biasa dengan segala teknologi yang luar biasa, tetapi tidak sedikit orang percaya juga mengalami kegelisahan hidup. Istilah sekarang orang berkata bahwa banyak orang yang galau dalam kehidupannya. Ini bukan soal uang, bukan soal harta, bukan soal investasi, tetapi mengapa ada banyak orang yang mengalami kegelisahan di zaman ini? Saudaraku dikasihi Tuhan, kegelisahan itu bisa terjadi karena kehilangan arah hidup. Mengapa orang mengalami kehilangan arah hidup? Karena dunia ini lebih mendominasi kehidupannya daripada keyakinan kepada Tuhan sendiri. Saudaraku dikasihi Tuhan, jangan biarkan pernah hidup kita ini jauh daripada anugerah Tuhan. Sebab kita harus mengaku bahwa hidup kita dan apa yang ada di dalamnya adalah anugerah Allah yang luar biasa. Oleh karena itu, kegelisahan manusia itu akan terjadi ketika dia menganggap bahwa hidupnya bukan lagi anugerah Allah, tetapi adalah hasil daripada perjuangannya, hasil daripada prestasi kehidupannya sendiri. Tidak sedikit orang yang mempunyai harta yang banyak, yang mempunyai investasi yang cukup, tetapi mereka jatuh pada kegelisahan. Saudaraku dikasihi Tuhan, firman ini mengingatkan kita hari ini, janganlah engkau gelisah, tetapi percayalah kepada Tuhan. Maka saudaraku, menjawab kegelisahan itu tidak lain tidak bukan adalah kata percayalah kepada Tuhan. Semakin kita memupuk kepercayaan kita kepada Tuhan, semakin kita percaya kepada kasih Allah, semakin kita boleh melihat bahwa hidup adalah sebuah kebahagiaan. Tetapi ketika kita tidak lagi bisa melihat bahwa hidup adalah anugerah Allah, kita akan jatuh kepada kegelisahan, kekhawatiran, dan ketakutan hidup. Saudaraku, marilah kita menjalani hidup kita hari ini dengan penuh keyakinan, dengan penuh semangat bahwa Tuhan ada menyertai kehidupan kita. Saudaraku, doakan pekerjaanmu kepada Tuhan hari ini, supaya Tuhan memberkati pekerjaanmu, menjadi sukacita bagimu, dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Jangan lupa saudaraku, kita selalu memakai masker, mencuci tangan, dan kita menjauhi kerumunan supaya kita boleh tetap sehat di masa pandemi ini. Tuhan memberkati kita hari ini. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, tuntunlah hidup kami supaya kami boleh mengalami hidup yang tenang, yang nyaman, yang penuh pengharapan hanya di dalam kasih-Mu saja. Berkati kami hari ini melakukan segala pekerjaan kami di dalam keyakinan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.